Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang rahimani wa rahimakumullah wa azzani wa azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, marilah kita mengawali kajian ini dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Saking banyaknya nikmat. Karena pujian yang kita akan puji karena nikmat tersebut, di balik pujian itu ada pujian lagi yang harus kita puji. Contohnya, alhamdulillah mungkin tadi dibuatkan teh, alhamdulillah. Beliau yang mengantarkan teh ke sini, kita melihat itu juga harus memuji Allah. Semua jalan karena Allah. Ada orang punya mobil, alhamdulillah dia kita puji, memuji Allah. Tapi prosesnya juga mendapatkan kemudahan dalam uang, itu juga harus memuji Allah. Orang dapat rumah, memuji Allah. Tapi proses membangun rumah, itu juga perlu memuji Allah. Jadi di setiap pujian kepada Allah ada pujian-pujian yang harus kita puji. Sehingga betapa banyak kita ini bisa dikatakan kalau kita bicara memuji Allah sangat kurang. Maka banyaklah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan tidak lupa salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah kita niatkan ke sini untuk mencari ilmu, untuk mengetahui, belajar bersama ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, semoga nanti ini bisa kita amalkan dan bisa menjadikan kita apa yang kita inginkan, mencontoh Rasulullah SAW terwujud sampai ajal kita menjemput. Pada malam ini kita lanjutkan kajian kita Al-Adabul Ashrah punya Syekh Utsaimin hafizahullah, dan sekarang pada adab yang ketiga. Adab yang ketiga ini saya bacakan, qala al-musannif waffaqahullah
Berkata al-musannif yaitu Syekh Syabar kemarin Abdullah Syekh Shalih bin Abdul Hamid bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin atau Syekh Utsaimin hafizahullah, beliau mengatakan samillah ats-tsalitsu, yang ketiga, adab yang ketiga. Adab yang pertama kemarin masalah apa? Ya. Masalah salam. Kemudian yang kedua masalah ngetuk pintu. Yang itu salam untuk pintu. Ya. Oh, kalau bertemu salam. Kemudian kedua masalah ngetuk pintu. Sekarang masalah Samillah fi ibtida'i aklika wa syurbika. Bacalah bismillah di dalam makanmu dan minummu. Berarti yang ketiga ini masalah adab makan. Qailan, sambil mengucapkan bismillah. Titik. Wa qul bi yaminik, habis itu makan dengan tangan kanan. Wa qul mimma yalik, habis itu makan dengan yang terdekat di samping kita. Fa idza faraqta, kalau udah selesai makan, fa'al'aq atau fal'aq asabi'ak, jilati jari-jarimu. Wa qulil hamdulillah, dan bacalah alhamdulillah. Secara ringkas di sini Syekh mengajarkan kita adab makan sebelum makan, tatkala makan, sebelum makan, tatkala makan, dan tatkala selesai makan. Kalau sebelum makan baca bismillah. Tatkala makan, makan yang terdekat. Tatkala selesai makan, menjilati jari-jari dan kemudian mengucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini ya kisahnya dalam hadis Imam Bukhari Imam Muslim dari Amr ibn Abi Salamah. Jadi seorang sahabat anak-anak ini. Dia mengatakan kuntu gulaman, saat itu aku masih kecil. Saya bacakan hadisnya, di sini tidak disebutkan riwayatnya. Ya. Nah ini riwayatnya ini. Al-Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfah faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik fama zalat tilka tu'mati ba'du muttafaqun alaihi. Hadis Umar ibni Abi Salamah. Dia mengatakan kuntu gulaman, saat itu aku masih gulam. Gulam itu belum balik. Kalau laki-laki balik itu kan usianya sampai usia maksimal 15 tahun. Kalau perempuan 12 tahun di atas itu udah balik. Keluar dari ciri-ciri balik ya, secara usia. Masih ya anak-anak, belum balik, masih anak-anak. Fi hijri Rasulullah, dia berada di lingkungan Rasulullah, rumah Nabi SAW. Nah, jadi dalam kisahnya ini anak-anak yang disampaikan ya gulam, hai anak atau le gitu. Itu hadisnya adalah Umar. Umar ini anaknya Abu Salamah. Kan terakhir Abu Salamah meninggal, wafat. Akhirnya Ummu Salamah yang saat itu Nabi hibur untuk membaca doa apa? Allahumma jurni fi musibati wa akhlufli khairam minha. Ummu Salamah bacalah, ya Allah semoga Allah tatkala Abu Salamah, Ummu Salamah seorang dua sahabiyah ini yang pertama kali juga masuk Islam, yang ikut hijrah ke Habasyah. Pokoknya Masya Allah rumah tangga ini, rumah tangga yang luar biasa yang mengikuti sunnah Nabi SAW, hijrah sejak di awal sama Nabi. Cintanya Ummu Salamah kepada Abu Salamah luar biasa, begitupun sebaliknya. Tatkala Abu Salamah meninggal, wafat, ya sudah.
Sedih sekali, otomatis Ummu Salamah. Maka Rasul menghiburnya, bacalah doa. Allahumma jurni, ya Allah berilah pahala fi musibati, pada musibahku, pada cobaanku ini. Wa khlufli, dan gantilah cobaan ini khairam minha, yang lebih baik darinya. Rasulullah memberikan itu kepada Ummu Salamah untuk membaca itu. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Maksudnya Abu Salamah ini sudah cintanya sejak zaman dahulu dan akhlak dan Masya Allah. Mengajak ke sunnah, yang mengajak ke Islam, hidayah sejak awal. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya suruh baca. Akhirnya dibaca oleh Ummu Salamah. Masya Allah, setelah selesai masa iddahnya, ternyata apa kata Ummu Salamah? Ternyata yang datang melamarku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini menunjukkan kebenaran hadis ini. Kata Ummu Salamah, ya, siapa yang lebih baik daripada Rasul? Jelas Rasul lebih mulia, lebih utama. Nah, Ummu Salamah punya anak-anak. Di antara anaknya namanya Umar. Ini makan nampan bersama Rasulullah. Nampan itu bisa 5 orang, 4 orang, 6 orang, ya berapa orang. Pokoknya bergabung pakai nampan. Umar ikut makan di situ. Kata Umar, ya, radhiyallahu anhu, Umar anaknya Abu Salamah, okay? Perhatikan ini anak tirinya Rasulullah SAW. Wa kanat yadi, saat makan itu tanganku tatishu fi sahfa. Tanganku itu liar, gerak, apa namanya itu? Ngambil sini, ngambil sana gitu. Maksudnya apa Pak? Gimana bahasanya? Kemana-mana? Tanganku kemana-mana, ya tahruk nih. Nah kata Rasulullah SAW, ya tentu itu bukan adab yang baik dalam makan. Ya tapi anak-anak. Ada berapa sahabat juga situ. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat. Faqala li Rasulullah, Rasul menyampaikan kepadaku, ya gulam, samillah, makanlah dengan tangan, makanlah baca bismillah. Wa qul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa qul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat. Kemudian setelah itu famazalatil kata'mati ba'du. Setelah itu cara makanku, setelah Rasul menegur aku, kata Umar ini anaknya Abu Salamah, setelah Rasul menegur aku, sudah cara makanku ya seperti aku dirubah, yaitu makan dengan bismillah. Yang tadinya makannya ke sana sini, akhirnya menjadi yang paling dekat makannya. Hadis ini luar biasa Bapak Ibu. Pertama, dalam riwayat ini kan dalam muttafaqun alaih, dalam Sunan Abu Dawud, Rasul mengatakan kepada Umar ini, ya bunai udhunu, wahai anakku, mendekatlah, makan mendekat, ayo gabung, mendekat, rapat. Masya Allah, ini menunjukkan adabnya Rasulullah SAW. Bersama anak tiri manggil anakku. Dan itu enggak semua orang bisa, kadang-kadang ya anak orang lain itu belum tentu dianggap anak. Ya anaknya sambung, tapi Rasul menunjukkan kedekatan itu. Ya bunai udu, mendekat, sini. Dia berdekat. Dan ini harusnya kita dicontoh oleh orang-orang yang menikah dengan janda, atau menikah, atau seorang janda menikah dengan seorang yang, atau seorang gadis yang menikah dengan seorang yang laki-laki yang sudah punya anak. Ya, seperti itu Rasulullah SAW. Kemudian kan kejadiannya Umar ini masalah makannya yang kemana-mana. Tapi coba direnungkan, Nabi menyampaikan langsung tiga kondisi. Harusnya Nabi, kalau mungkin kita makan ini ojo sampai sana sini, makan ya deket sini aja loh, yang paling
Mungkin kita akan begitu komunikasi kita. Seandainya kita ingin memberikan nasihat pada anak kita. Tapi lihat Rasulullah memulai dengan 3. Kenapa? Di sini menunjukkan dan kalimatnya pendek, ringkas tapi masuk. Karena Rasul menyampaikan itu karena itu dibutuhkan. Sekalian mengajak ya adab langsung gitu. Runtut. Ini menunjukkan bagaimana Rasul itu menyampaikan kepada anak itu runtut. Makan itu. Nah itu loh bahasa kita. Bismillah dulu. Setelah itu makan, ambil yang terdekat. Makan dengan tangan kanan, habis itu ambil yang terdekat. Maka orang tua, ibu, bapak, tatkala ada anaknya kekeliruan dalam masalah adab, ya enggak apa-apa kita menyampaikan misalnya masuk kamar mandi misalnya. Ya, mungkin dia sambil berlari enggak baca doa, pakai kaki kiri. Masuk kamar mandi kaki kanan, ya, enggak apa-apa ngomong gitu. Tapi kalau bisa lengkap. Pendek tapi lengkap. Nah, ya masuk kamar mandi itu, ya masuk tuh doa dulu, doanya begini. Nanti sampai di sana diem, ya, enggak, maksudnya ya sudah diem. Karena tadi kita terus nanti keluar baca doa gufronaka. Karena kita keluar itu, ya karena di dalam kamar mandi kita itu tadi tidak berzikir, diem tok kita. Akhirnya kita keluar gufronaka, artinya minta ampun kepada Allah. Karena tadi kita nggak berzikir. Karena aslinya hidup ini selalu berzikir kepada Allah. Runtut singkat sudah. Biar apa? Informasi yang didapati oleh anak itu lengkap. Kadang-kadang kalau nggak lengkap ya, kadang-kadang itu menjadi akhirnya menjadi kebiasaan. Sampai dia besar, yang diingat cuman apa? Yang masuk dengan kaki kiri. Tadi dia pakai kaki kanan ya, maksudnya berarti kebalik. Yang masuk dengan kaki kiri. Adapun doa dia nggak ingat. Nah, kenapa di sini? Kenapa butuh informasi lengkap kepada anak-anak? Karena masa anak-anak itu masa yang paling diingat oleh anak-anak. Masa. Dan betapa banyak kalimat-kalimat tasjih, kalimat-kalimat yang memberikan motivasi kepada anak-anak itu diingat. Dan menjadi sebuah pedoman hidup kadang-kadang. Kalimat pendek dari orang tuanya masih kecil itu jadi pedoman. Mungkin ada di antara kita orang dulu bapakku itu saya masih kecil. Le sampean silahkan dolan itu tidak apa-apa le. Tapi jangan lupa sholat. Nah gitu kan. Sehingga sampai besar pun bapak saya itu dulu tuh pesan begini nah gitu. Karena memang kalimat tasjih itu saat masih kecil itu menjadi sebuah ingatan yang akan terus diingat biasanya. Maka Masya Allah Rasulullah mengajarkan di sini betapa kita menyampaikan sebuah kepada adab pada anak detail singkat. Biar menjadi banyak Bapak Ibu ya, ibu-ibu terutama ini yang pintar dalam memberikan arahan kepada anak-anaknya. Para ulama itu banyak loh yang menjadi seorang alim, ulama karena mendapatkan kalimat-kalimat sederhana tapi memotivasi dari ibunya. Banyak. Contoh misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu yatim, Mbak. Ibunya ngajak jalan ke Mekah. Sampai di Mekah ya, diajari untuk nuntut ilmu. Dari Bukhari diantar langsung sama ibunya, ditinggal. Tapi dipesan nih, carilah ilmu. Akhirnya kalimat dari ibunya itu untuk nuntut ilmu itu terngiang-ngiang terus karena yatim. Imam Syafi'i, ibunya juga yang ini, nih belajar di sini. Di antara Imam Malik, itu semua Imam Syafi'i juga yatim. 4 mazhab itu yatim semua, Pak. Orang ibunya sendiri, hanya ibu-ibunya yatim semua itu. Imam Malik, ibunya pesan kepada Imam Malik. Masih kecil. Imam Malik itu ya masih kecil kata Imam Malik, aku pas dulu masih kecil tuh suka dipakein dipacai sama ibu saya, pakai pakaian. Setelah itu dipacain apa niki? Imamah niki?
Subhan. Terus aku diantar kepada Rabi'ah Abi Abdurrahman. Rabi'ah itu atau Rabi'ah Ar-Ra'yi, gurunya Imam Malik di Masjid Nabawi, yang sangat terkenal dengan cerita Faruq, anaknya Faruq yang tidak pernah ketemu sama orang tuanya 27 tahun, baru ketemu kemudian kaget sudah besar gitu kan. Nah, tapi intinya di sini apa? Pesannya ibunya ini. Ya Malik, duduklah di majelisnya Rabi'ah. Penting. Apa kalimatnya? Ambillah, lihatlah adabnya sebelum kamu belajar ilmunya, ilmu fikih dan hadisnya. Belajarlah adabnya. Itu jadi Imam Malik menjadi sebuah, teringat terus kalimat itu. Sehingga tatkala beliau menjadi guru, beliau sangat memperhatikan masalah adab. Di antara kisah ada seorang Hisham bin Urwah atau Hisham bin Amr, saya lupa. Yaitu datang dari jauh, ternyata nggak punya adab, masih kecil, dipukul sama Imam Malik 40 kali. Perhatian. Imam Syafi'i saat pertama kali datang belajar dengan Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah kan nggak punya apa-apa, nggak punya alat tulis, nulisnya pakai ditulis sama Imam Syafi'i, dihapus. Imam Malik melihat ini kok nggak punya, ya kan, karena nggak kenal, kok nggak nulis di buku, kok nggak ini, gitu kan? Ditegur sama Malik, kenapa nggak nulis Imam Syafi'i? Ya, nggak punya buku, soal Imam Syafi'i nggak punya buku, tapi aku hafal, ditulis, dihapus, ditulis, sudah dihapus. Saking cepatnya hafalannya Imam Syafi'i. Debatnya menjadi sebuah teguran. Sufyan Ats-Tsauri, tabi'in besar, ulama hadis, ahli hadis. Ibunya itu dia pengen belajar, ibunya ngasih kalimat pesan apa? Simple. Ya, ya Sufyan, kalau silakan kamu nuntut ilmu, kan yatim juga. Ibunya yang berusaha mendidiknya, mendanainya dengan kerjaan apa adanya. Saat itu cuma suka tukang apa itu, kain apa itu, benang itu jadi kain, apa namanya? Bahasanya apa? Memintal gitu. Ngomong, silakan kamu belajar ilmu. Saya akan utsbil ilm. Wa anfaqtu bi makzali. Aku akan nafkahi dengan kerjaanku yang bagian itu, apa adanya. Tapi pesannya ibunya, bila kamu menulis 10 huruf dari ilmu dan kemudian tidak menjadikan kamu takut kepada Allah dan tidak melembutkan hatimu, maka sesungguhnya ilmu yang 10 huruf ilmu itu yang kamu tulis, 10 huruf ilmu yang kamu tulis itu berdampak buruk bagimu dan tidak akan bermanfaat bagimu. Kalimatnya pendek. Rasulullah seperti itu juga mengajarkan kepada anak kecil. Dan ini berusaha, berarti orang tua harus tatkala memberikan ini memiliki wawasan yang agak banyak. Maka pentingnya kita menuntut ilmu. Ini contoh dari Rasulullah SAW. Saat itu Umar ya tangannya kemana-mana. Tapi Nabi sebutkan tiga untuk faedah. Ya. Rasulullah mengatakan samillah ya ghulam samillah, bacalah bismillah. Bacaan bismillah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Hanya kalimat bismillah titik. Di dalam ada namanya basmalah, ada namanya at-tasmiyah. Ada namanya basmalah, ada namanya at-tasmiyah. Basmalah itu bacaan bismillahirrahmanirrahim. Lengkap. At-tasmiyah hanyalah bacaan bismillah. Kalau makan, naik kendaraan, kita baca namanya tasmiyah, cukup bismillah. Tapi kalau ngaji Al-Quran baru basmalah. Bedain. Nah, karena kenapa? Bismillahirrahmanirrahim itu khusus Al-Quran. Khusus Al-Quran. Selainnya tidak. Nah, walaupun nanti ada khilaf di sini. Namun penting dulu kita dasarnya ini. Samillah. Karena Nabi SAW ya, di sini Nabi SAW mengatakan samillah. Dalam riwayat lain, ya,
Nabi SAW mengatakan, ya gulam, kul bismillah. Berarti apa? Kalimat samillah diperjelas dengan hadis lain, riwayat lain, yaitu bismillah. Maka jelas, hanya saat kita membaca itu tidak bismillahirrahmanirrahim, hanya bismillah. Sampai sini jelas? Nah. Namun bagaimana seandainya seseorang itu membaca bismillahirrahmanirrahim dengan lengkap? Di sini ya ditambah, ikhtalafal ahlul ilm fi akmali minhuma, ahwal iqtisaru ala qawli bismillah am takmiliha ar-rahmanir rahim wa majraha. Khilaf ulama ahlul ilmi, apakah hanya bismillah mencukupkan dengan bismillah ataukah bismillahirrahmanirrahim tambahan ar-rahmanir rahim. Fakhtara Abu Zakaria An-Nawawi, ya, Imam Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi memilih yang lebih afdal bismillahirrahmanirrahim. Sehingga banyak kaum muslimin juga saat makan itu baca bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Fathul Hajar Asqalani, Imam Ibnu Hajar fi Fathul Bari, ya, memberikan bantahan kepada Imam Nawawi, mutaakhiban kalam Nawawi lamma dzakarahu min annahu lam yakif ala dalil khasun yufidu anna ziyada akmal. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya bismillah itu lebih afdal. Sehingga jamaah rahimakumullah, dengan hadis tadi, ya, bahwasanya ya, kita cukupkan dengan bismillah. Ini Imam Nawawi yang ngomong. Ya, kita punya keyakinan yang maksum itu hanya Rasulullah. Walaupun ya, kita Imam Nawawi ahlul ilmi, Imam Nawawi itu masya Allah ulama ahlus sunnah, ulama yang memiliki Rabbani, yang memiliki banyak kitab. Ya, bukan berarti tatkala kita tidak mengikuti pendapat Imam Nawawi yang memang itu afdal, terus kita kemudian tidak beradab dengan Imam Nawawi. Tidak. Di dalam kebenaran as-shawab, yang paling benar adalah yang sesuai hadisnya. Ya, itu keyakinan kita. Karena mana yang benar seperti itu, mana yang benar kita mengambil, bukan karena oh ini ulama juga yang ngomong, bukan. Tetap kita harus memilih mana yang paling benar. Karena hadis Nabi itu mengatakan bismillah saja atau samillah, Imam Bukhari, Muslim, Imam Tirmidzi bismillah, Abu Daud bismillah. Jelas sedikit? Ya. Namun bila seandainya ada orang yang makan bismillahirrahmanirrahim, kita yang tidak usah kemudian bid'ah, kenceng-kencengannya tidak perlu, ya toh? Karena sebetulnya juga di sini bismillah atau bismillahirrahmanirrahim ya masih apa, dalam satu konteks. Nabi ngirim surat juga enggak kok pakai Quran kepada Herakl, bismillahirrahmanirrahim min Rasulillah sallam, gitu kan? Ya di apa ya, apa gitu bahasa kita, tidak usah kenceng-kenceng gitu. Tapi tetap kita ada momen kapan kita sampai yang paling afdal itu bismillah. Itu harus ngomong kita, menyampaikan kebenaran. Karena kalau ada orang salah, Bapak, Ibu semuanya, jamaah rahimakumullah, ada orang salah kita membiarkan, kita juga ditanya sama Allah nanti. Ya, kenapa kita tidak menegur? Itu ada ditanya sama Allah. Makanya hadisnya man ro'a, siapapun yang melihat kemungkaran. Berarti prinsip ada kemungkaran itu hukumnya wajib. Ada tindakan. Tapi tindakannya 3. 1, man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau bisa dengan tangannya langsung. Wah, anak kita ya gampang toh. Langsung. Tapi ini biasanya untuk ya pemimpin sini yang berkewajiban, berwenang.
Fa illam tastati fa bilisani. Kalau nggak bisa dengan lisan. Ya bilang jangan lakukan itu dan sebagainya kita sampaikan. Paling kalau nggak bisa lagi fa biqal dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Itu serendah-rendah keimanan. Tapi prinsipnya kan ada orang yang salah kita harus tegur. Kita harus ngambil tindakan karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi tidak usah sampai kemudian, bukan, ini bismillah ini yang benar itu ini. Sampai ngotot, ya sambil ngopi Pak, Bapak begini nyantai. Karena bagaimanapun, masalah Imam An-Nawawi adalah imamnya mazhab Syafi'i. Yang juga masyhur dipakai di kalangan di Indonesia. Dan beliau mengatakan lebih afdol loh. Bukan sekedar boleh, beliau mengatakan lebih afdol. Kadang anak-anak kita itu saat di sekolahan diajari ya bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ibu-ibu ini kesempatan untuk edukasi kepada anaknya. Yang paling benar itu bismillah. Karena kejadian begini-gini, ceritakan pada anak kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Membaca bismillah saat kita makan, hukumnya apa? Sunnah. Banyak orang yang mengatakan hukumnya sunnah. Lah, tidak. Hukum membaca bismillah ini hukumnya wajib. Ini pendapat yang paling kuat. Karena Nabi mengatakan samillah. Dengan fi'il, bacalah bismillah. Jadi bukan kemudian orang kalau dia kemudian sampai apa? Dalam hadis Aisyah, ya kalau dia sendiri baca bismillah terus apa? Dia lupa bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Sampai ada begitu kejadiannya. Jadi membaca bismillah ini bukan hukumnya sunnah tapi wajib. Kita jangan sampai lupa. Kita harus, kalau lupa ada badalnya. Pakai bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Dan ini sebelum makanan itu habis. Jangan kemudian sudah habis satu piring nambah lagi udah bersih. Ya tadi belum baca bismillah. Baca bismillah ada doanya. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya sudah kasep. Enggak perlu dibaca, sudah. Baca bismillah fi awwalihi wa akhirihi saat makanan belum habis. Kalau sudah habis sudah, enggak usah dibaca. Jadi hukumnya membaca bismillah ini wajib. Kenapa? Satu alasannya, ya, dalam hadis Nabi SAW bersabda, asyaitanu la yastahillu at-ta'am alladhi lam yudkar ismallah alaihi. Hadis Hudzaifah. Kata Nabi SAW, syaitan ikut menghalalkan, artinya dia ikut gabung dengan makanan kita. Kalau kita nggak baca bismillah, syaitan ikut gabung. Seorang muslim harusnya nggak gitu. Kalau syaitan gabung, kan begitu? Nggak gitu. Gabung di sini maksudnya gimana? Hadis Sunan Abu Daud, suatu kisah, ada seorang laki-laki itu makan, lahap sekali, makan. Terus dia ingat bahwasanya dia belum baca bismillah. Tatkala dia lupa, akhirnya membaca bismillah, tinggal satu suap nih, nasi tinggal satu suap. Dia membaca bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Maka kata Rasulullah, saat itu Rasulullah melihat syaitan itu memuntahkan makanannya. Jadi membaca bismillah hukum wajib, karena kalau tidak setan ikut-ikutan. Ikutnya kenapa? Ikut memuntah, ikut makan dari kita. Benar-benar makan. Gabung. Dah Ustaz, kita nggak bisa lihat kok. Iya, karena dia dalam gaib, tapi dia ikut makan. Tapi ya, buktinya faktanya betapa banyak orang makan itu nggak baca bismillah, ndak kenyang. Berarti apa? Setan ikut. Begitu juga dalam hadis Aisyah. Mohon maaf saya minum dulu, keselak.
Saya tadi baca bismillah pelan. Baca bismillah nanti pelan atau dijaharkan? Secara umum asalnya tidak perlu dijaharkan. Karena itu zikir kita kepada Allah. Kepada Allah. Enggak perlu. Tapi dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW itu kalau didekatkan makanan, misalnya lagi duduk nih, didekatkan makanan gitu, Nabi mengucapkan agak kencang, Bismillah, biar orang mendengar. Kayak tadi misalnya beliau datang gini, terus saya langsung minum, saya ucap Bismillah, seperti itu. Kalau udah tadi ya udah kita, karena kita udah Allah, pelan saja. Adu rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ya, sama Allah kita beribadah pada Allah, beribadah dalam keadaan tunduk dan dengan suara yang lirih. Jadi baca bismillah tidak harus kencang. Bismillah. Untuk mengajari boleh, tapi kalau untuk dijadikan terus kan tidak. Ya. Kembali itu tadi apa tadi? Yang mana tadi? Apa tadi yang bismillah yang tadi sampaikan sebelum masalah ini? Bismillah fi awalihi wahid. Tinggal sedikit. Nah, hadis Aisyah, ya, ceritanya ada sahabat mengatakan kepada Nabi SAW. Ya, dalam Sunan Abu Daud, ya Rasulullah, inna na'kulu wala nashba'. Ya Rasul, kami itu makan ini, tapi kami itu makan tidak kenyang-kenyang, makan lagi, tambah lagi, sepiring sudah habis, tambah lagi, sepiring lagi, udah kenyang-kenyang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fala'allakum taftarikun. Qalu na'am. Mungkin kalian tuh makannya apa? Sendiri. Fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarak lakum fihi. Kumpulkan makanan kalian jadi tengah, kemudian apa? Bacalah bismillah, Allah akan berkahi. Kembali pada masalah tadi, jadi setan benar-benar makan dan kita tidak kenyang. Maka dari hadis ini menunjukkan apa? Dengan membaca bismillah kita akan kenyang. Yang kedua, setan gabung itu maksudnya adalah setan mengambil keberkahannya, mengurangi keberkahannya. Ya kan, kullu amrin dzibal la yubda'u bil basmalati fahuwa aqta fahuwa adbar. Setiap sesuatu perkara penting, hadis ini dhaif tapi maknanya benar. Setiap perkara penting yang tidak dibaca dengan bismillah, tidak mulai dengan bismillah, maka keberkahannya terputus keberkahannya. Syaitan ikut, kita harus percaya, ini gaib, tapi percaya pada sabda Nabi. Tapi maknanya ikut apa? Ya, kita coba cari tahu hikmahnya. Di antaranya tidak kenyang. Di antara lagi apa adalah keberkahannya diambil oleh syaitan. Harusnya di piring, di nasi pecel sama peyek tadi, ada mungkin rezeki hari itu, ada mungkin keberkahan, ada mungkin kesembuhan untuk kesehatan, ada mungkin dari makan itu memiliki tenaga positif. Ya gitu kan. Tapi karena setan ikut nimbrung, nggak baca bismillah, habis makan, habis itu kenyang, tidur, ngantuk, males. Seperti itu. Itu karena tidak barokah, dia ambil keberkahan. Jadi jemaah rahimakumullah, adzan ini adzan dulu berarti. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga membaca bismillah itu hukumnya bukan sunnah. Emang khilaf, tapi yang lebih benar adalah wajib. Dan kemudian karena tadi kalau tidak makan, syaitan ikut gabung. Itu masalahnya. Masalah kedua apa? Kalau nggak bismillah, barokahnya berkurang. Ada pun hadis tadi Aisyah, hadis yang ada Sunan Abu Daud yang Nabi SAW mengatakan, ya, para sahabat mengatakan, inna na'kul la nashba, kami makan tapi tidak kenyang. Ya mungkin kalian makan sendiri-sendiri. Ini sunnah Bapak Ibu. Misal kita lagi duduk-duduk bareng-bareng begini,
Ya tiba-tiba ya biasanya kan kalau pengajian itu ada jajan ya. Yang ngasih contoh yang terjadi di lapangan Mawon. Biasanya kan kalau ada kotak-kotakan gitu kan. Nah, ya kita makan sendiri-sendiri. Ya saya kotakan itu dong. Nah, tapi tidak apa-apa silakan. Namun lebih afdal seandainya pas kita lagi kasih kotak-kotakan itu, jamaah udah pulang, ya sudah. Makanan itu yang kotak-kotakan tadi taruh tengah. Makan bareng-bareng. Itu lebih afdal. Atau ya ada makanan ini menunjukkan faedahnya, di antara faedah kalau makan kembul itu cepat kenyang. Bener kan Pak? Nah, kalau kita punya rumah tangga, kita punya anak istri, dulu enggak pernah kita lakukan hal ini. Berarti ya nyenengan ngaku manhaj salaf belum pernah makan ini jauh Pak. Dalam bab ini itu sepele loh padahal. Coba lakukan. Masalah makan seperti ini, makan bareng lebih kenyang memang. Pengalaman kita lebih kenyang dibandingkan makan sendiri. Nggak tahu. Itu menunjukkan makan gumbul itu ya mendapatkan keberkahan. Ya walaupun ya ada juga orang yang setiap hari makannya kembus sama anaknya. Ya, tapi kan kondisi sekarang kita sekarang nggak mesti gitu loh. Nah, kita udah lapar, anak kita belum datang, atau istrinya udah lapar, kita yang belum datang atau sebagainya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada doa yang terkenal dalam masalah baca doa makan. Itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hadis ini ya disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ya. Rawaina fi kitab Ibnu Sinni an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul fi at-ta'am idza qurriba ilaihi. Nabi kalau didekatkan makanan, Nabi riwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi kalau didekatkan makanan itu, Nabi mengatakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, ya berkahi pada kami ini dalam urusan ini, dalam masalah makan, ya fima razaqtana, apa yang telah Engkau berikan kepada kami, dan jagalah kami dari azab neraka. Hadis ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam riwayat tersebut terdapat Muhammad bin Abi Az-Zu'aiziyah, ya, di mana beliau adalah dan Imam Bukhari mengatakan bahwa dia termasuk perawi yang mungkarul hadis. Perawi ini ya Abi Az-Zu'aiziyah ini termasuk perawi yang mungkarul hadis. Hadis mungkar itu termasuk hadis dhaif. Disebutkan maksudnya mungkarul hadis. Mungkar itu kan kebalikan dari ma'ruf. Ma'ruf itu hadis yang sahih. Mungkar hadis yang dhaif. Nah, orang yang dikatakan dia ulama ahli hadis, dia termasuk dia mungkarul hadis. Bab ini kata istilah mungkar itu ya wal hadisul ladzi yatafarrada bihi rawi ladzi hifdhuhu la yaj'alu ahlan. Seorang yang meriwayatkan dari jalur seorang perawi yang kekuatan hafalannya tidak dianggap layak, tidak dianggap pantas. Kalau li ayatafarrada bi mithli hadhihi riwayah, kalau dia hanya meriwayatkan diri sendiri. Jadi hadis mungkar itu sukanya dia ya perawinya tidak pantas, berarti tidak thiqah, tidak kuat hafalannya. Itu hadis mungkar. Atau wal hadis la yukhalifi dhaif ats-thiqat. Dia menyelisih perawi-perawi yang thiqah.
Kenapa Bapak Ibu? Kami jelaskan ini karena Allahumma barik lana termasuk yang doa yang dipelajari disuruh di Indonesia. Doa makan, saya kita masih kecil dulu diajari Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu ada dalam kitab, iya ada dalam kitab Al-Adhkar Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Tetapi jangan cuma ada, cek hadis tersebut, gitu loh. Ternyata hadis tersebut, hadis itu dhaif. Semua hadis yang di atas Imam Bukhari tadi, kemudian dari Imam At-Tabrani, nah, Imam Bukhari, Samillah, ya gulam samillah, wahai anak Umar, bacalah Bismillah, sebutlah nama Allah. Dalam kitab Tabrani, Qul Bismillah, maka Bismillah. Dan hadis ini sahih semuanya, muttafaqun alaih. Tiba-tiba ada hadis yang menyelisih dengan doa lain. Tentu apalagi ternyata perawinya hafalannya nggak kuat. Ya tentu yang diambil yang lebih kuat. Maka hadisnya dhaif, nggak bisa dipakai. Pakainya yang apa? Yang Bismillah. Itu pertama. Yang kedua, ya, beliau dikatakan siapa namanya ini? Perawi tadi, ya, termasuk kata para ulama hadis dia termasuk mudallis. Mudallis itu suka rekayasa hadis. Dan dicek ternyata akidahnya akidah qadariyah. Perawi itu akidahnya qadari, suka merekayasa hadis. Jelas sudah. Maka hadis itu dhaif. Jadi yang paling benar baca Bismillah saja. Sesekali orang baca Allahumma barik lana ya Allah, silahkan saja sesekali. Namun mengatakan ini baca doa yang benar, ini bacaan doa, tidak. Ada yang mengatakan mungkar hadis jiddan, para ulama mengatakan ya, ini termasuk mungkar hadis jiddan itu. Suka bikin kayak sehadis. Nah, ini masalah ini. Yang banyak sekali hadis sahih itu banyak, hadis tidak sahih palsu bahkan lebih banyak dan bahaya. Ya, ada hadis itu banyak sekali. Makanya kita cek dulu. Dari sisi makna juga, kalau tadi masalah makan, ya Nabi bilang samillah, bacalah Bismillah. Sesuai enggak dengan kondisi? Makan Bismillah, ucapin dengan nyebut nama Allah. Dengan yang sebelumnya Allahumma barik, ya, berkahi, kemudian minta perlindungan dari azab neraka. Ini menunjukkan hubungannya nggak ada. Jelas kemudian ada yang lebih sesuai dengan makna kondisi adalah Bismillah. Apalagi mudah. Gitu. Nah, anak-anak saya sudah terlanjur diajari itu, ya diajari, diganti, diedukasi lagi, diajari. Bismillah saja, ringan, mudah, sesuai sunnah. Ringan, mudah, sesuai sunnah. Enak. Ya. Tapi gitu lagi Bapak Ibu, ya, jangan jenengan protes ke sekolahan, saya bawa bukunya. Setahu anak ya. Ngomong ke sekolah ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya kalau jenengan kenapa sekolahnya masih dulu ya gak apa-apa, ngobrol-ngobrol ngopi ya. Kemudian kalau tidak kenal jangan protes ya. Ya jadi kami sekolahannya itu. Ya kapasitas lah. Kapasitas. Berarti Ustadz menyalahkan? Tidak menyalahkan. Kita menyampaikan hadis tersebut yang mengatakan Ibnu Hajar. Gitu loh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam masalah bismillah itu juga, subhanallah, ada sebuah faedah. Kenapa bismillah? Ringkas seperti itu. Dan apa hubungannya makanan dengan kita mengucapin bismillah itu? Bismillah, kita makan itu nikmat, rezeki bukan? Rezeki. Dan nikmat, saat kita makan itu ada nikmat. Sebelum kita menikmati sebuah nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita,
Dan di setiap makanan itu punya nikmat rasa yang tersendiri lagi yang Allah berikan. Orang dikasih rezeki pecel, beda nikmatnya dengan rawon. Dengan nasi goreng. Salah kalau ngomongin makanan kita jadinya lapar, Pak. Beda gitu loh. Dikasih rezeki makanan, tapi rasa nikmat juga itu berbeda-beda. Sebelum kita merasakan itu, kita memang harus memuji Allah. Karena Nabi SAW ya bersabda, La aghyaru minallah, la ahda aghyaru minallah. Tidak ada yang paling cemburu melainkan Allah. Allah itu dalam disebut juga dijelaskan agak panjang. Wal ahabba minal madah minallah. Tidak ada yang paling suka dipuji melainkan dari Allah. Jadi di hadis tersebut Nabi mengatakan Allah itu cemburu, paling cemburu kalau nggak dipuji. Dan Allah paling suka dipuji. Jadi kita memuji Allah. Nah, sebagian orang mengatakan bismillah sepele. Itu ibadah besar, Bapak Ibu. Doa dengan memuji Allah mana lebih utama? Misal dengan berdoa sama Allah, ya Allah, ya Allah ya Rahman, semoga Allah berikan hidayah pada keluarga saya semua, jaga, meminta pada Allah, berdoa, dengan memuji Allah. Sedangkan orang dia duduk, dia ya Allah ya Rahman, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana yang lebih utama? Memuji Allah. Sebagian orang yang lebih utama adalah berdoa. Sehingga kadang-kadang kalau kita perhatikan jamaah umrah itu, jamaah haji, kalau di tawaf Ka'bah itu isinya cuma doa, meminta, bukan Padahal saat tawaf itu memuji Allah, mintanya pas rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina. 3/4 putaran itu kan seputaran ini 3/4 dari itu cuma satu segini doang, Rabbana. Sisanya memuji Allah. Di sini menunjukkan yang paling afdal kata para ulama adalah memuji Allah itu lebih utama dibandingkan berdoa, meminta. Pernah ingat kisahnya Dhunnun, Nabi Yunus dimakan ikan di dalam perut. Kondisi apa itu? Kondisi genting kan? Kondisi apa itu? Kondisi membutuhkan pertolongan Allah. Tapi apa bunyi ayatnya? Apa? Dia mengatakan apa? Subhanaka inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu meminta atau memuji ya? Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah, sungguhnya aku termasuk yang zalim. Itu meminta atau memuji ya? Memuji. Harusnya Nabi Yunus itu, ya Allah selamatkan aku, keluarkan aku ya Allah, keluarkan aku ya Allah, genting ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Cuma itu aja. La ilaha illa anta. Habis itu dikeluarkan oleh ikan paus. Memuji itu lebih utama. Dan memuji itu ibadah besar dibandingkan meminta. Dan yang kedua, meminta kepada Allah itu urusan pribadi Anda. Benar tidak? Hajatnya Anda. Ya Allah, ya Allah, hajatnya Anda. Tapi kalau memuji Allah, nggak meminta, itu murni kita ikhlas. Semua ibadah ini untuk Allah. Beda kan? Beda kan? Kalau pada Allah kan benar murni. Tapi kalau dia memuji Allah, ya Allah, la ilaha illallah, subhanaka ya Allah, subhanaka ya Allah, subhanallah, subhanallah. Memuji Allah, benar-benar bacanya untuk Allah. Tetapi kalau dia meminta, ya untuk diri. Sehingga memuji itu lebih utama dibandingkan meminta. Sehingga khilaf para ulama di hari Jumat itu pada asar ada apa namanya? Ada suatu saatan. Di Jumat itu isnata asyar sa'ah, 12 jam. Ada tapi ba'dal asar ada saatan 1 jam atau sejenak. Gitu kan? Suatu waktu, ada satu waktu ba'dal asar itu mustajabah.
Pertanyaannya, berdoa ataukah memuji Allah? Tidak. Sudah, saat itu memuji Allah saja, nggak usah minta. Namun ya, lihat semua hadis-hadis yang ada, Allah mengatakan digabungkan antara meminta dan memuji. Tapi banyakin memuji Allah. Banyakin memuji Allah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah ibadah, segala ibadah yang kita lakukan, coba lihat deh, masalah sholat, alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatihah, isinya apa? Memuji, baru ihdinas siratal digabungin, tapi sedikit. Maka di saat waktu-waktu mustajabah Bapak Ibu, silakan meminta, tapi jangan lupa memuji Allah dulu. Karena beda caranya memuji itu. Memuji itu ya Allah, benar-benar itu beda. Ada orang adabnya langsung minta aja kerjanya. Tapi kalau memuji Allah dulu, dan Allah senang katakan, dan Allah paling cemburu kalau ada orang muji selain Allah. Ada orang punya mobil, kadang-kadang ada orang dikasih rezeki oleh Allah, tek tek. Itu kemudian apa? Dipuji. Wih, masya Allah, masya Allah, antum ini keren, hebat, antum usahanya lancar ini. Wih, dipuji-puji. Oh, mujinya berlebihan. Oh, itu haram Bapak Ibu. Nggak boleh. Memuji itu nggak boleh, hukumnya itu. Seperti memotong lehernya saudara, memotong leher, kata Umar. Kenapa? Bisa merubah hati seseorang. Pujian itu bisa meruntuhkan hati seseorang. Yang tadinya itu ikhlas dipuji, jadi nggak ikhlas. Allah benci. Tatkala kita nyebut, silakan memuji orang itu, masya Allah ya. Silakan, tapi jangan lupa memuji Allah. Allah cemburu saat itu. Kita muji orang silakan, dia baik dengan masya Allah dermawan. Masya Allah ini orang ini dermawan, masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, 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 masya Allah ini orang. Begitu kalimatnya, bukan masya Allah antum ini, subhanallah antum ini, masya Allah, antum ini, ya ada nyebut nama Allah, tapi maksudnya dia. Jangan, silakan, tapi jangan sampai lupa banyak memuji Allah, karena Allah cemburu. Dalam riwayat hadis, saat Nabi mengatakan dalam salat, Sami'allahu liman hamidah, setelah ruku, ada sahabat yang baca, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'u wal majdu, gitu kan? Sahabat ini baca itu. Setelah salat, Nabi SAW mencari manil qail, siapa yang tadi membaca doa Rabbana walakal hamdu, muji Allah. Ya Rabb kami, bagimu hanya pujian, ya kan? Sepenuh langit dan sepenuh bumi, gitu kan? Dan sepenuh di antara langit dan bumi, dipuji Allah itu. Engkau ahlus sana, engkau yang paling berhak dipuji, paling berhak diberikan kemuliaan, gitu. Sahabat ini, apa kata? Manil qail, siapa yang tadi doa seperti itu? Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Kata Rasulullah, tadi pas kau baca itu, nazal malaikah, salasunal malaikah, turun 30 malaikat mencari siapa yang baca itu. Turun 30 malaikat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Memuji Allah itu ibadah penting. Setidaknya memuji Allah dan atau berdoa zikir adalah menunjukkan ketauhidan kita. Di dalam masalah bismillah ada tauhid di situ. Ada akidah dulu situ, tauhid di situ. Seseorang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, diperintahkan beribadah. Kan begitu. Aslinya 24 jam kita disuruh ibadah. Sampai kita dalam kamar mandi enggak baca berzikir, kita suruh baca ghufran. Nah, minta ampun karena kita gak berzikir aslinya. Maka ibadah yang paling mudah kita lakukan setiap hari apa? Berzikir, berdoa sesuai dengan kondisi. Masuk kamar mandi, zikir. Itu ibadah, memuji Allah. Berlindung pada Allah. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara hadza wa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, memuji Allah. Semua kondisi ada doa-doanya. Karena itu menunjukkan apa? Itu ibadah penting. Dan sekarang zaman ini seakan-akan ibadah yang penting itu hanya haji,
hanya sedekah, hanya zakat, hanya puasa. Sehingga mengabaikan ibadah-ibadah yang setiap hari yang kontinu ini. Seakan-akan membaca bismillah itu ya lah, baca bismillah enggak ya enggak apa-apa, udah lupa ya sudahlah. Jadi kayak enggak misalnya enggak dia lupa ya biasa aja. Enggak, jangan merasa biasa. Ini masalah memuji Allah. Jangan merasa biasa. Ibadah-ibadah penting ini memuji Allah ini. Maka sekali lagi ya, memuji Allah di sini dalam masalah sambillah tauhid. Kalau kita nggak bisa tauhidkan Allah di dalam illa liya'budu ay yuwahhidu, mentauhidkan Allah, nggak bisa kita salat 5 waktu 24 jam, setidaknya kita mentauhidkan Allah dengan memujinya. Siapa yang selalu dia mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Hadis lain masalah memuji itu dalam masalah minta. Dari sini khilaf ulama yang mengatakan barang siapa yang dia memujiku gitu katanya Allah. A'taitu khairu masailin kata Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata Nabi sallallahu a'taitahu ya. Dia Allah akan memberikan kepadanya apa yang kebaikan-kebaikan yang diminta oleh orang yang meminta. Karena dia banyak memuji. Ini menunjukkan apa sekali lagi, jamaah rahimakumullah, ya, di dalam hadis ini penting sekali kita untuk membaca bismillah. Kemudian adapun dengan tangan kanan, ya, dalam hadis apa? Aqwa sahabat itu, ya, dalam Riyadhus Shalihin, seseorang yang dia itu nggak bisa makan tangan kanan, kata Nabi, makan tangan kanan, tidak bisa, nggak mampu. Kata Nabi SAW, semoga ya didoakan sekalian, diancam, semoga sekalian nggak bisa makan tangan. Setelah didoakan Nabi seperti itu, tangannya nggak bisa digerakkan. Coba dilihat dalam Riyadhus Shalihin itu di bab ya masalah apa, mengagungkan sunnah dalam judul itu, hadis ke-412 14 itu. Itu pentingnya, sekali lagi penting itu menunjukkan apa? Mengagungkan sunnah. Kalau kita baca bismillah, berarti kita menghidupkan sunnah. Dan itu harusnya kita selalu menghidupkan sunnah. Nah, makan dengan tangan kanan tidak bisa. Maka hukum makan dengan tangan kanan juga wajib. Karena zaman ini pemudi banyak makan dengan tangan kiri, tangan kiri. Waliyadzubillah. Dan itu seakan-akan enteng, biasa aja gitu. Nah, ini nggak biasa. Ini perkara penting ini. Ini perkara penting, bukan perkara nggak biasa. Nabi pernah menegur sampai Nabi kemudian ini orang nggak bisa apa? Cacat tangannya. Ya. Wa qul mimma yalik fa idza faragta fal'aq. Kemudian masalah menjilat-jilat ini, ya, jamaah rahimakumullah, ya. Masalah menjilat-jilat ini juga penting sekali. Nah, ayyakuna rafiqan duna sautin. Tatkala jilat itu rafiq, lembut. Jadi enggak lembut. Enggak ada bersuah. Itu adabnya seperti itu. Ya. Dan ini bisa dilakukan oleh pasangan suami istri, bapak ibu. Bahkan kita ibu-ibu ke anaknya kecil bisa yang punya hubungan seperti itu. Tapi kalau yang lain tidak boleh, temen, ya nggak boleh. Ini hanya yang punya hubungan, ya. Adab ini, jadi sunnah. Apa maksudnya dari faal ini yang sampai setelah itu? Maksudnya apa? Benar-benar ya bersih, tidak ada mubadir, dan barokah itu lengkap. Mungkin keberkahan di situ mungkin. Kalau kita makan pakai tangan, pakai tangan sendok, berarti sendoknya yang dijilat. Yang dia benar-benar jangan sampai di bawah sendok itu ada nasi gitu loh. Atau ya sepele. Ini menunjukkan Bapak Ibu, kalau Nabi memerintahkan sampai menjilati tangan, apalagi makanan di piring, lebih wajib. Gitu loh. Lebih harus dihabiskan. Kalau saja yang ini disuruh jilati. Maksudnya biar benar bersih gitu. Apalagi yang di piring. Nah, apa? Berarti banyak orang yang makan di piring itu ya sudah dipilihkan lah.
Kita kenyang, iya kenyang. Tapi kalau bisa dihabiskan, makanya ambil sedikit. Kalau sudah terlanjur kebanyakan, kita berusaha habiskan, berusaha. Setidaknya kita berusaha memaksimalkan mungkin gitu. Sehingga menjadi jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan orang yang suka membuang-buang. Dan itu sifatnya syaitan. Ikhwana syayatin, innal mubadzigina kanu ikhwana syayatin. Habiskan yang dipiring itu, jangan dibuang. Dan terakhir membaca doa alhamdulillah. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kajian ini. Bila ada pertanyaan silakan, bila tidak kita akhiri. Silakan ditanyakan. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi disampaikan kami di awal, ada namanya tasmiyah, ada namanya basmalah. Basmalah itu bacaan bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk Al-Quran. Hukum asalnya baca Quran itu ta'awud. Hukum asalnya. Jadi cuma ta'awud. Baca bismillah itu di Quran hanya di awal surat atau di tengah-tengah ayat, atau di tengah awal ayat yang itu ayat tersebut adalah domir yang awalnya kembalinya kepada Allah. Misalnya huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada. Ini kan surat agak akhir Al-Hasyr ya. Nah, kita baca tiba-tiba pengen baca itu bismillahirrahmanirrahim huwallahul ladzi la, boleh. Tapi umumnya asalnya bismillah hanya di awal surat. Kalau ta'awud selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bacakan itu. Fa idza sta'ata minal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir fa idza qara'atal Qur'an fasta'id billah. Kalau kamu baca Quran minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi baca Quran tengah-tengah berhenti, diajak ngomong teman. Kita jawab. Habis itu baca lagi. Baca lagi itu ta'awud lagi karena asalnya dari ta'awud. Ini. Kalau tasmiyah itu bacaan bismillah, itu kapanpun, selama itu terutama adalah perkara-perkara kebaikan, maka harus bismillah. Di dalam masalah itu sunnah, secara umum hukumnya sunnah. Perkara-perkara mubah itu sunnah. Misalnya kita mau nulis bismillah, sunnah. Tetapi dalam masalah makanan ini hukumnya wajib, karena orang banyak menyangka hukumnya sunnah. Jelas gak? Mau naik kendaraan bismillah hukumnya sunnah, perkara mubah. Tapi ada hadisnya. Seperti ini masalah makan hukumnya wajib. Jelas Pak ya? Ada lagi? Oke. Jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan taufiknya, menjaga kita dan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari kami. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.